Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin membahas salah satu problem yang banyak dialami orang dan sering juga kita alami, yaitu kecemasan. Ya, eh, yang mungkin pernah kita mengalami atau selalu kita alami, merasa cemas menghadapi suatu situasi, merasa khawatir, merasa takut. Ya, begitu kita dihadapkan pada situasi, terutama hal-hal yang belum biasa kita alami, ya. Dan ketika kita mengalami rasa cemas itu, kita juga biasanya juga mengalami dampak-dampak psikologis, misalnya kita jadi tidak bisa tidur, penalaran kita tidak bisa bekerja dengan baik, ya. Dan banyak orang bisa menghadapi situasi lebih buruk karena kecemasan dibiarkan. Ya, ada beberapa kecemasan bisa kita atasi sendiri, tapi mungkin juga ada beberapa kecemasan yang mengganggu kita dan terjadi di saat kita butuh tidak cemas. Nah, kali ini saya akan mencoba membahas problem ini, ya. Bagaimana mengatasi rasa cemas itu dengan salah satu teknik bimbingan konseling yang kita sebut self-talk control. Self-talk itu sendiri adalah teknik. Sebenarnya self-talk itu selalu terjadi pada diri kita. Bicara pada diri sendiri, ditahu atau tidak tahu teknik ini, kita sudah ada di sana. Cuma bagaimana mengelolanya supaya dia menjadi terapi bagi kita. Itu yang barangkali perlu kita pahami dengan baik. Baik, saudara, kita mencoba melihat, ya, bagaimana self talk itu. Nah, coba kita lihat penjelasannya, ya. Mungkin Anda biasa mengalami situasi seperti ini. Aku gagal dalam ujian, apalagi ujian skripsi. Ya, ya, mahasiswa saya seringkali menyampaikan kekhawatiran-kekhawatiran seperti ini. Besok lusa akan ujian, mudah mengalami kesulitan, mengalami kekhawatiran, takut gagal, takut nanti tidak bisa lulus, atau khawatir karena bentak dari guru karena tidak kerja PR. Siswa tidak kerja PR seringkali tidak bisa ketemu gurunya, khawatir. Nanti kalau saya ketemu, nanti guru saya bilang apa? Jangan-jangan nanti akan saya diapain begitu, ya. Atau seorang pekerja khawatir menghadap bosnya karena takut dapat marah. Mungkin bosnya memanggil tiba-tiba, tidak tahu mengapa dipanggil, lalu kemudian disuruh menghadap. Ya, atau ujian skripsi, ya, masih semua ujian skripsi, ya, itu yang biasa dialami. Kemudian tesis, bahkan sampai disertasi juga orang masih cemas-cemas. Ya, karena situasi akan dihadapi itu tidak bisa diprediksi nanti hasilnya seperti apa. Walaupun mungkin sudah biasa melihat orang lain, teman-temannya mengikuti dan selamat saja, tapi selalu saja ada kecemasan yang timbul. Ya. Atau barangkali yang lebih parah, kita khawatir tentang penyakit kita. Jangan-jangan akan terjadi apa-apa. Nah, itulah disebut cemas. Jadi kecemasan itu adalah kekhawatiran akan terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan dan tidak bisa kita kelola. Ya, itulah orang cemas. Ya, ya. Tentu saja kecemasan seperti ini ada banyak kita alami, sangat banyak terjadi. Dan kita takut, keringat dingin, seolah berada di ujung tanduk, padahal apa yang dikhawatirkan itu belum terjadi. Ya. Belum tentu juga terjadi. Ya. Kita khawatir nanti kalau saya ujian nanti akan begini, belum tentu itu terjadi, tapi penyakitnya kita sudah bawa pada hari ini. Yang kita khawatirkan itu adanya nanti.
Belum sekarang, tapi sekarang kita sudah mengalami ketakutan, keringat dingin, dan macam-macamnya itu. Nah, itulah kecemasan. Ya, jadi kecemasan itu adalah sebetulnya karena kita menghadirkan sesuatu yang akan datang itu pada hari ini. Seringkali menggunakan pengalaman masa lalu. Jadi ada pengalaman masa lalu, pengalaman gagal, pengalaman apalagi namanya, pengalaman tidak menyenangkan menghadapi situasi serupa, lalu itu jadikan referensi untuk menyikapi apa yang akan datang. Ya, dan kita memang sejak kecil seringkali apa, dilatih, walaupun tidak dilatih secara khusus, tapi dibesarkan dalam suatu proses-proses pendidikan yang sebenarnya tujuannya baik, tujuannya untuk kebaikan kita, misalnya kita harus hati-hati. Tapi orang tua kita kadang-kadang melakukan tindakan yang membuat kita pada saat itu jadi kaget secara mental. Pegang pisau, awas jangan. Nah, itu akan menimbulkan memori-memori negatif terkait dengan kita mencoba sesuatu. Nah, itulah yang terjadi pada orang yang cemas, menghadirkan masa depan pada hari ini dengan menggunakan lampau yang sejenis seperti itu. Ya, mari kita lihat kembali tadi soal kecemasan kaitannya dengan self-talk. Ya, apakah ada kaitannya self-talk? Ya, para ahli menyebutkan bahwa sebenarnya ini sangat berkaitan. Orang menjadi cemas itu karena banyak bicara pada diri sendiri dengan referensi masa lalu. Ya. Tapi apa sebetulnya self-talk? Nanti kita lihat ya, apa sih self-talk itu sebenarnya. Di istilah kalau di bahasa Indonesia kan ya bicara sendiri, ya, itu bisa salah paham ya. Jadi bicara dengan diri sendiri. Kalau bicara sendiri kan ngawur ya. Walaupun juga itu masuk dalam kategori self-talk, bicara dengan diri sendiri. Ya. Nah, self-talk itu adalah cara kita berdialog dengan inner voice, suara dari dalam diri, ya, saat menghadapi berbagai situasi yang sedang terjadi. Jadi inner voice, kita bertanya. Jadi apalagi namanya, ketika kita berhadapan dengan situasi itu akan selalu muncul, apa itu? Apakah saya bisa menghadapi situasi itu? Ya, apa yang terjadi? Nah, itu namanya bicara sendiri self talk. Jadi itu otomatis, ya, otomatis kita akan bicara dengan diri sendiri. Ketika tidak ada orang lain atau ada orang lain juga, itu pikiran kita jalan dan berdialog dengan inner voice kita. Ya, dan di inner voice itu ada dua macam. Ya, ada yang negatif, ada yang positif. Ya. Jadi inner voice negatif itu adalah berasal dari gudang memori yang menyimpan rekaman pengalaman lampau yang buruk, gagal, menyakitkan, atau domain-domain negatif lainnya. Itu kita berdialog dengan diri, tapi menggunakan referensi, menggunakan suara-suara dari memori-memori negatif. Nah, menurut ahli, kebanyakan orang itu self-talk-nya itu dimulai dan dikuasai oleh self-talk negatif. Itulah sebabnya orang-orang seringkali menghadapi situasi itu dengan hati-hati. Ya, itu tadi saya katakan bahwa sebenarnya ini terjadi karena beberapa pengalaman lampau kita menghadapi situasi-situasi tertentu ternyata menyakitkan, dan kita menggeneralisasi respon-respon kita, stimulus-stimulus yang ada di pengalaman lampau itu pada situasi sekarang. Ya, dulu ketika kecil mungkin kita bicara, ya saya waktu kecil ya, nah, kalau akan bicara ada tamu datang lalu kemudian ngomong, ya itu kan diingatkan oleh orang tua, kadang-kadang diikuti dengan hukuman tertentu, ya karena pada saat itu dianggap perilaku tidak pantas. Nah, saya belajar bahwa ngomong itu tidak boleh menyakitkan. Nah, itu terbawa-bawa ketika jadi siswa, menjadi mahasiswa, menjadi takut ngomong di depan orang, di depan umum. Ya.
Jadi ada referensi masa lalu. Ketika disuruh naik ke kelas, disuruh guru untuk tampil menyampaikan pikiran di depan, itu terjadi self talk. Ya, dan biasanya diawali self talk negatif. Ya, pada umumnya self talk negatif. Nah, ada self talk positif sebetulnya, karena kita kan dalam pengalaman hidup kita itu kita tidak hanya mengalami hal-hal buruk, ada banyak pengalaman baik, ya, pengalaman memuaskan. Nah, self talk positif itu terjadi ketika kita berbicara dengan suara-suara yang input-inputnya berasal dari memori-memori positif yang menyimpang kenangan puas, menyenangkan. Ya, itulah yang disebut self talk positif. Nah, kalau ini yang terjadi, sebetulnya kita akan menghadapi situasi baru itu dengan cara yang dengan menyiapkan diri seolah-olah menyiapkan kesuksesan. Ya, nah, seperti itu prinsip dasarnya, ya, prinsip dasarnya. Sekarang itu hampir semua kita mengalami kecemasan tertentu menghadapi situasi baru. Ketika tiba seorang pegawai, seorang guru tiba-tiba ditugasi oleh sekolahnya misalnya menjadi pemimpin upacara minggu depan, padahal pemimpin upacara belum pernah dilakukan, itu akan terjadi dialog internal pada dirinya. Ya. Terjadi self talk. Ya, dia akan ngomong, tidak bisa saya, gimana nanti, apa yang akan terjadi kalau saya akan tampil. Ya, begitu siswa disuruh menyampaikan pikiran depan kelas, misalnya kalau itu situasi baru dan tidak pernah dialami, itu pasti akan mencemaskan. Itulah tadi mengapa mahasiswa mau ujian itu akan mengalami kecemasan-kecemasan karena itu stimulus baru. Ya kadang-kadang juga situasi lama yang sudah lakukan tapi stres lagi, cemas lagi. Dia satu sudah pernah ikut ujian skripsi, cemas pada saat itu, pada saat S2. Ada lagi ujian tesis, kembali cemasnya walaupun mungkin sudah berkurang. Tapi itulah esensi yang karena terjadi tadi self-talk itu yang memberi kita input-input untuk memikirkan ketidakmampuan dan kita menjadi cemas. Ya. Tapi kalau yang positif memberi input maka kita akan menghadapi situasinya dengan lebih baik. Ya. Nah ini contoh misalnya ya. Ya ini orang yang self-talk negatifnya yang berdialog. Ini seolah-olah kita bicara dengan diri sendiri. Jadi ada diri lain yang dari dalam itu yang selalu meyakinkan kita, kamu itu tak sanggup, kamu sudah, kamu nggak bisa apa-apa, ya, kamu nanti akan jadi saya ya, aduh saya nggak bisa, saya nggak sanggup. Itu dialog internal kita, ya. Dan itu domain-domainnya negatif, ya itulah yang disebut self talk negatif. Nah beda kalau misalnya yang self talk positif, saya bisa, saya akan mampu menyelesaikan. Itulah yang disebut self talk positif. Jadi terjadi ketika pikiran kita dipenuhi dan dikendalikan domain-domain positif ya dari gudang memori tadi. Nah, artinya bagaimana? Sebenarnya kalau kita tidak mau cemas, kita perlu melakukan self talk positif. Tapi gimana caranya? Nah, itu yang perlu kita pahami apa yang harus kita lakukan untuk mengubah ya mengubah domain-domain dalam self talk itu yang tadinya dikuasai domain-domain negatif dari pengalaman dari gudang memori yang menyimpang pengalaman-pengalaman buruk ke mengalihkannya ke gudang memori yang menyimpang pengalaman sukses ya tentang keyakinan diri dan seterusnya. Ya inilah yang disebut teknik mengontrol. Gimana caranya? Ya, sebenarnya sederhana saja dan kita bisa melatihkan ini. Ya, saya menyebut saja kontrol on off. Ya, jadi ketika stimulus terjadi atau terpikirkan, ya karena cemas itu terjadi karena kita pikir. Ya. Gak bakal cemas kalau nggak pikir, ya cuek aja. Ya, tapi itu ketika sesuatu yang kita hadapi sesuatu yang pasti akan kita hadapi dan penting bagi kita, mau tidak mau harus kita pikirkan, apalagi kalau berisiko terhadap kegagalan, berisiko terhadap sesuatu pasti kita pikirkan, ya nggak bisa orang cuek untuk sesuatu yang penting pada dirinya. Jadi cemas itu terutama kalau kita berhadapan dengan situasi yang harus kita hadapi dan kita rasa-rasanya was-was, ya nggak bisa.
nggak bisa melakukan melakukan beban baru itu. Nah, pada saat stimulus itu sudah masuk ke pikiran kita, nah pada umumnya pikiran negatif yang aktif, ya, kita berdialog dengan inner voice negatif. Nah, itu lumrah. Yang berbeda itu adalah berapa lama kita berdialog. Apakah kita akan berdialog terus dan hanya berdialog semata-mata dengan inner voice negatif kita atau tidak? Disitulah pembeda antara mereka yang bisa mengelola kecemasannya dengan yang tidak. Ya, jangan mengira Anda orang-orang yang sepertinya hebat sekali di film itu tidak punya kecemasan. Ada juga. Saya kalau menghadapi, walaupun sudah ratusan ribuan kali misalnya tampil apa di depan podium, ya, kalau sebagai narasumber, sebagai dosen dan mahasiswa dan seterusnya, tapi ketika menghadapi satu presentasi baru lagi, selalu saja muncul itu dialog internal dan selalu ada juga input ya dari inner voice negatif itu muncul. Hanya memang ya sudah alhamdulillah berhasil cepat mengatasi, ya, cepat mengatasi. Lalu bagaimana caranya? Ya langsung nonaktifkan. Apa bisa dinonaktifkan, ya? Jadi nonaktifkan itu, tapi caranya itu di cancel. Jadi sebetulnya pikiran kita itu adalah sesuatu yang bisa dikendalikan. Kita hanya tidak bisa mengendalikan kalau kita tidak menyadari. Begitu yang terpenting adalah kita sadar, saya lagi dikendalikan oleh pikiran negatif. Jadi begitu kecemasan muncul, pikirkan Anda sedang dikendalikan oleh inner voice negatif Anda, artinya pikiran negatif Anda sedang on. Ya, kesadaran itu penting. Kalau Anda sudah sadar itu, maka matikan. Klik ke, ya biasanya diikuti dengan kata-kata, tidak begitu, salah. Ya. Atau pakai gerak tangan, salah, tidak begitu. Ya, jadi gerakan tangan itu menandai gerakan kita untuk menolak secara mental bahwa tidak begitu pikiran itu. Tapi jangan hanya sampai di situ. Segera aktifkan domain pikiran positif, karena di diri kita itu ada memori-memori positif juga, ada input tentang keberhasilan, tentang kemampuan, tentang kesiapan, tentang keyakinan diri. Itu yang sekarang kita aktifkan, ya, supaya domain negatif itu memudar, ya, memudar. Segera berinteraksi, berpikir tentang saya mampu, tidak begitu deh. Ya, ternyata saya pernah mengalami itu, bersukses juga. Teman saya pernah mengikuti itu, bisa juga. Itu namanya kita sudah berpindah channel, ya, sudah berpindah kabel lah, ya. Jadi kontak kita sekarang itu ke kontak berpikir positif. Ya. Kita coba contohnya ini, ya. Seorang mahasiswa menghadapi ujian lalu kemudian mengalami kecemasan. Mengapa mengalami kecemasan? Karena dia berdialog dengan inner voice-nya. Waduh, pengujinya galak-galak. Banyak mahasiswa yang gagal. Atau kalau tidak gagal, ya kalau penguji itu biasanya mahasiswa menjadi tidak bisa ngomong apa-apa. Saya akan grogi, tidak bisa jawab nanti. Malu saya kalau tidak bisa jawab. Saya bisa gagal. Ada banyak itu input dari inner voice yang mensuplaikan informasi-informasi, input yang masuk ke pikiran kita, menguasai pikiran kita, dan itu membuat kita ketakutan. Ya, itu yang membuat kita kemudian keringat dingin, tidak bisa tidur, ya, makin dekat ke khawatir. Ya. Kadang-kadang malah pada puncaknya betul-betul bermasalah. Ya. Jadi orang yang pingsan dalam ujian itu sebetulnya itu bukan pada saat pingsannya dia terjadi, tapi memang itu adalah bisikan inner voice dari perjalanan sebelumnya sampai mendapatkan clue yang di depan meja ujian misalnya, ketemu orang yang betul-betul dikhawatirkan, selalu dipikirkan oleh inner voice-nya.
Ya, sebenarnya bukan itu yang menyebabkan, tapi dayanya sudah berkurang sampai sudah pingsan. Kalau ada yang pingsan, ya, kalau ada yang pingsan. Tapi selama ini tidak pingsan. Tapi oke, langsung saja stop. Tidak begitu, salah itu. Ya, jadi itu saja yang dipakai. Cancel, stop, langsung stop pikirkan. Ya, beralih. Ya, beralih mengingat hal-hal yang positif. Penguji manusia biasa saja, ngapain sih takut? Ya kan manusia biasa, sejahat apa itu, sekejam-kejamnya dia tidak pernah makan orang. Nah, itu sangat bagus. Mahasiswa juga banyak berhasil kok, tidak semuanya gagal. Saya akan bisa jawab. Ya, mungkin jawaban saya salah-salah nggak apa-apa. Nah, itu meyakinkan diri. Saya akan aman-aman saja. Saya akan sukses. Jadi suplai diri kita dengan input-input positif. Ya. Kalau memang kita belum siap, kita bisa meyakinkan pada diri. Ya, saya hanya perlu belajar. Besok saya sudah bisa siap. Saya hanya butuh belajar. Kalau saya tidak jauh ya, memang nggak apa-apa. Ya, jadi kesediaan menerima diri nggak apa-apa juga, itu mengurangi kecemasan kita. Karena kita cemas itu karena kita terlalu membesar-besarkan ketakutan kita. Sampai kemudian seolah-olah itu sesuatu yang tidak bisa kita atasi. Ya tidak apa-apa. Saya biasa berkata kepada mahasiswa saya yang sangat serius, apa sih yang kamu takutkan dalam ujian skripsi? Ya nanti tidak bisa jawab, Pak. Ya memang kalau tidak bisa jawab, memang kenapa? Ya. Nanti tidak lulus, ya kalau tidak lulus memang kenapa? Kamu pasti bisa ujian lagi. Nah itu kan dirasionalisasi, ya dirasionalisasi supaya kita siap menghadapi situasi terburuk apapun. Kita cemas itu karena kita khawatir situasi terburuk. Ya. Tapi untuk menghadapi itu sebetulnya suplai saja dari dalam kita keyakinan. Ya kadang-kadang teman itu menjadi sangat membantu. Ya. Karena kadang-kadang sedemikian kuat kita berdialog dengan inner pos kita, butuh teman lain yang mengcancel itu. Ya. Kayak jangan pikir itu, mari kita main. Itu cara. Jadi cancel itu tidak kuat dari diri kita. Teman-teman itu bisa membantu kita mengcancel. Tapi jangan gaul dengan teman yang hanya akan menambah-nambah saja keyakinan kita bahwa kita akan susah. Ya. Cari teman yang memberi support, dukungan. Ya nggak apa-apa, tenang saja. Itu semua adalah sumber-sumber informasi yang memberi ke kepala kita untuk bisa mengatasi kecemasan kita. Ya, jadi ini yang harus terjadi. Ini yang harus terjadi. Nah, biasakan berkata pada diri sendiri ya, saya bisa, saya oke, saya percaya, saya punya banyak teman kok. Ya, saya punya banyak kesempatan untuk memperbaiki diri. Saya bisa sukses. Kalau orang lain sukses, tentu saya bisa sukses. Saya hanya perlu belajar lebih giat lagi. Pesan-pesan positif ini penting untuk kita selalu biasakan supaya memori dialog-dialog dengan diri kita, self-talk kita itu terbiasakan berinteraksi dengan inner voice positif. Ya, jangan membiasakan diri kita berdialog dengan inner voice negatif, dengan suara-suara dari memori yang negatif. Itu kita ganti, membiasakan diri. Pembiasaan diri menjadi penting supaya nanti kita terbiasa menggunakan self-talk positif. Kalaupun pada satu peristiwa kita memulai self-talk negatif, tidak apa-apa, cepat beralih ke self-talk negatif. Kenapa? Karena kita sudah membiasakan diri. Kalau kebiasaan-kebiasaan kita hanya, waduh saya tidak bisa, saya tidak mampu deh, saya lemah, saya akan gagal, tidak ada orang yang peduli. Itu semua adalah input-input negatif yang meyakinkan kita bahwa kita tidak bisa. Ya, karena itu cara kita membangun keyakinan diri adalah memulai dari instruksi diri dengan dengan kata-kata seperti ini, saya bisa, saya oke, saya percaya. Saya yakin saya mampu, kalaupun belum ya, tapi saya yakin saya mampu. Saya hanya perlu belajar, ya tidak akan terjadi apa-apa. Saya siap menghadapi situasi apapun. Itulah yang kita butuhkan untuk menghadapi kecemasan-kecemasan yang terjadi.
Saya kira seperti itu, teman-teman sekalian, silahkan dilatih. Bagi teman-teman guru BK bisa menggunakan teknik itu untuk melatih siswa-siswanya yang mengalami kesulitan, apalagi namanya berbicara di depan umum yang kadang-kadang banyak dialami oleh siswa kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.